Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas sitologi darah dan hematologi konfirmasi. Kita bahas pewarnaan peroksidase ya di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut ya. Nah, pendahuluan ya di laboratorium kadang dengan pewarnaan sedia napus darah tepi menggunakan metode GIMSA atau REC itu belum memuaskan. Jadi untuk membedakan seri leukosit untuk menunjang diagnosis leukemia dan kelainan leukosit, oleh sebab itu diperlukan pewarnaan sitokimia lainnya. Nah, kali ini kita membahas mengenai pewarnaan atau pulasan peroksidase, Sudan Black, periodic acid skip, dan leukosit alkalin fosfatase. Nah, kita kali ini membahas yaitu pulasan peroksidase sebagai awalnya. Ada kalanya membedakan jenis leukosit menemui kesukaran, terutama yaitu teristimewa jika menghadapi sel muda atau yang abnormal. Artinya di sini kita memanfaatkan peroksidase dari leukosit tadi. Dalam keadaan ini diperlukan bahwa granula dari sel jajaran granulosit dan monosit mengandung peroksidase. Sedangkan sel jajaran dari limfosit tidak ada. Jadi kita membedakan limfosit dan dari monosit dan granulosit berdasarkan peroksidase. Karena peroksidase ada di dalam sel-sel granulosit dan monosit. Nah, pulasan peroksidase ini sering digunakan menurut Sato Sekia. Nah, oke ya. Kita lihat cara Sato dan Sekia. Larutannya perlukan pertama larutan kupri sulfat. JW4 5H2O 0,5 gram dalam 100 ml Aquades. Yang kedua benzidin basah 0,2 gram digerus dalam cawan porselin dalam 200 ml Aquades. Disaring dan tambahkan 0,20 ml H2O2 3% dan simpan dalam botol coklat. Tahan selama 6 bulan. Nah, yang selanjutnya adalah larutan safranin, yaitu larutannya 1 gram dalam 100 ml Aquades. Cara melaksanakannya yaitu teman-teman letakkan sediaan kering dan difiksasi di atas rak. Lalu genangkan sediaan dengan larutan kupri sulfat selama 30-60 detik. Buang larutan tadi, genangi dengan larutan benzidin selama 2 menit. Lalu bilas dan warnai dengan safranin selama 1 menit. Bilas dan keringkan siap untuk diperiksa. Jadi nanti di sini hasilnya apa yang diharapkan ya teman-teman. Nah, di sini sebagai berikut ya. Jajaran dari plasma, jajaran dari granulosit berwarna biru, sedangkan granulanya berisi peroksidase akan berwarna hijau biru ya. Tampak pada gambar dia warna hijau biru. Nah, myeloblas dengan hasil negatif karena myeloblas belum memiliki granula, kecuali nanti seri yang sudah memiliki granula itu from myelosit, metamyelosit hingga neutropil batang. Nah, sementara monosit memiliki granula namun terlihat kecil-kecil. Limfosit tidak ada ya kan, dan berwarna merah saja. Nah, jadi di sini bisa membedakan ya dari jajaran sel muda dan limfosit yang tidak memiliki granula terhadap sel-sel yang memiliki granula seperti dari seri granulosit dan monosit. Nah, kemudian teman-teman cara Elias bagaimana? Elias ini larutannya digunakan larutan kloronaptol. Larutannya 15 mg 4 kloro 1 naptol dalam 2 ml etanol absolut, simpan suhu sampai derajat Celcius. Baper tris. Larutannya 19,2 ml larutan tris hidroksimetil aminometan. 0,2 milimol ya, 0,2 mol per liter dicampur dengan 80,8 ml HCl 0,1 mol per liter. Kemudian tambahkan air sampai 500 ml sampai pH-nya 7 sampai 7,4 sampai 7,6 ya, netral. Buat larutan H2O2 segar 0,4 ml H2O2 30% diencerkan dalam 100 ml Aquades. Nah, larutan metil green 1% dalam Aquades dan larutan peroksidase ini dibuat dengan mencampur 2 ml larutan kloronaptol dengan 3,8 ml buffer tris, tambahkan 1 ml H2O2. Nah, ini siap digunakan untuk pewarnaan. Nah, cara Elias ini sangat ringkas dan mudah ya.
Sediaan digenangi dengan reagen peroksidase selama 10 menit ya. Kemudian bilas dengan air dan warnai dengan larutan metil green selama 2 menit. Bilas dengan air dan keringkan. Lalu hasilnya pulasan ini akan membuat granula yang peroksidase positif berwarna biru tua. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai larutan peroksidase, warna peroksidase yang kita gunakan cara Elias dan cara Satosek ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.